Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kapan niat itu dimunculkan ketika sholat? Boleh, apakah dimunculkan pas sholatnya atau boleh sebelum sholat? Paham nggak bayangannya? Contoh gini. Saya dari rumah, iku wis ke masjid niatnya apa? Sholat. Dari masjid apalagi terlambat Pak, langsung aja Allahu Akbar. Iku bener nggak niatnya itu? Atau ojo langsung Allahu Akbar, diam sebentar, niat ingsun dalam hati maksudnya. Nah jadi apakah niat itu harus dihadirkan ketika sholat atau ketika enggak? Pas sholat, pas mau sholat, atau boleh dihadirkan sebelum sholat. Sebelum sholat itu udah hadir, pas sholat Allahu Akbar. Ingat loh, niat ini syaratnya sholat loh, hati-hati loh. Oke sudah. Kasus tadi ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya ulama Hanabilah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla. Pendapat pertama ini apa? Pendapatnya siapa tadi? Hanabilah sih. Ulama Hanabilah. Hanabilah Hanbali. Terus pendapat ini dikuatkan siapa? Ibnu Hazmin rahimallahu taala dalam kitab Muhalla. Juz 2 halaman 261. Pendapat ini mengatakan niat itu harus muqarinatan litahrim. Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat itu harus menghadirkan niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Atau boleh sebelumnya, boleh sebelum takbiratul ihram tapi waktunya yasir sedikit. Baik, saya ulang lagi. Pendapat Hanabilah, takbiratul ihram, niat, menghadirkan niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Atau boleh sebelum takbiratul ihram, boleh sebelum takbiratul ihram, tapi waktunya sebentar. Nah, berarti menurut pendapat ini jenengan dari rumah Pak, niat ingsun dalam hati lo yo salat zuhur. Mari ngono imame itu lagi ruku, apalagi pendapatnya sebagian teman-teman itu ruku dapat 1 rakaat, langsung Pak banter melakukan Pak, buwanter wis melok Allahu Akbar. Enggak menghadirkan niatnya. Menurut Ibnu Hazm salat itu batal. Kenapa batal? Karena niat itu syaratnya salat. Anda menghadirkan salat tidak ketika bersamaan takbiratul ihram dan tidak sebelumnya tapi jaraknya sedikit. Jenengan tadi kan dari rumah berapa menit itu, 10 menitan. Sedikit itu maksudnya ya kayak di dekat masjid itulah. Niat ingsun udah ada niatnya itu dari masjid lalu ke tempat soft itu sedikit Pak. Tapi kalau dari rumah, wah itu panjang itu. Nah ini batal nih salat jenengan menurut ulama Hanabilah. Dan dikuatkan Ibnu Hazm batal salatnya. Berarti harus menghadirkan Pak, harus dihadirkan itu. Baik, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dikuatkan oleh apa? Syekh Ibnu Utsaimin. Bahwasanya sah niat itu walaupun dihadirkan sebelum sholat.
baik jaraknya lama maupun jaraknya dekat, sah. Selama tidak dibatalkan di tengah jalan. Selama tidak dibatalkan di tengah jalan. Contoh, jenengan dari rumah pengen ke masjid sholat. Tiba-tiba ada temannya di warung kopi. Wes batal sih sholat sih, batal sih. Ngopi sih, ngopi. Bareng ngopi sadar, ya Allah, iki piye aku ini. Sadar Pak, dia sudah batalkan kan? Dia sudah batalkan untuk ngopi dengan temannya. Tapi mari ngono sadar. Waduh, ini orang kena iki. Orang kena iki, tobat. Berangkatlah dia ke masjid. Nah, ke masjid terburu-buru. Terburu-buru, Pak. Langsung Allahu Akbar. Piye salate? Batal. Menurut siapa? Memalik. Menurut pendapat yang pertama, batal apa enggak? Tambah batal, kok enggak piye? Tambah batal. Tambah batal. Jadi dari dua kelompok ini podo batale. Wis. Dong apa lagi? Dari dua pendapat ini mana yang paling kuat? Yang kedua, yakin Pak? Coba, kalau ditanya mana yang paling kuat, harus mendatangkan alasan argumentasi kan? Ya enggak? Iyalah, namanya kuat tuh harus mempelajari dari dua sisi. Orang kok angger ngomong kuat ngono wae, pijilan, repot urusane. Tapi sekarang saya sebutkan dalil dulu. Hadis Umar bin Khattab yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus ada niatnya. Kembali kepada hadis tadi, berangkat dari hadis tadi, apakah Rasulullah mensyaratkan di dalamnya harus berbarengan? Enggak ada syarat dari Rasul. Sepenting amal itu ada niat. Ketika saya dari rumah, udah kan ada kan niat? Sudah ada niatnya, ya kan? Gak ada ketentuan di dalam hadis amal itu harus ada niat. Tidak ada kata-kata berbarengan. Ora ono. Nabi hanya mengatakan amal ada niatnya. Nah, sedangkan amal sholat tadi saya sudah berniat kok, walaupun agak jauh, agak lama, dan itu termasuk kategori dalam hadis. Berarti berangkat dari hadis tadi adalah apa? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat keberapa? Yang kedua, merujuk kepada hadis tadi. Dan bagi yang mensyaratkan niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya sedikit juga dituntut. Ini dalilnya kan ngono toh? Mana dalilnya? Karena sebuah pensyaratan di dalam kaidah usul fikih harus pakai dalil dong. Orang kalau nggak pakai dalil terus piye? Wong Anda mensyaratkan ibadah, dan ibadah itu miliknya Allah. Lah, siapapun orangnya yang mensyaratkan sebuah ibadah yang itu miliknya Allah harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis tadi, Rasul hanya mensyaratkan amal harus ono niatnya. Nah, aku niat, ya udah jadi selesai urusannya.